Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Ingatlah bahwa dunia ini adalah terlaknat dan segala apa yang ada di dalamnya semua terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan juga beramal saleh, ataupun seseorang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak amal saleh, dan yang ketiga, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nabi SAW mengatakan, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingatlah dunia ini sungguh terlaknat, dan semua yang ada di dalam dunia ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, maksud dunia dilaknat dan orang-orang yang di dalamnya juga dilaknat karena dunia itu mub'idatun an ta'atillahi azza wa jalla, menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa dunia ini dan isi yang ada di dalamnya terlaknat, karena dunia ini bisa menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah dan melalaikan dari mengingat Allah. Kenapa demikian? Karena ada 3 hakikat dunia yang harus diketahui. Hakikat pertama, kalau kita memperhatikan dunia ini adalah laibun wa lahwun. Isinya hanya main-main dan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dan itulah kebanyakan orang-orang yang mengisi dunia. Kebanyakan orang-orang yang hidup di atas bumi atau di dunia ini, kebanyakan mereka hanya main-main dan melakukan hal-hal yang tidak ada faedah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hakikat daripada dunia. Sebut saja di dalam surah Al-Hadid ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala merangkum hakikat dunia dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau, dan hanya dijadikan perhiasan serta kebanggaan di antara kalian, dan hanya untuk memperbanyak harta dan keturunan.
Itulah hakikat dunia. Jadi hakikat dunia itu kata Allah hanya main-main, senda gurau, kebanggaan, dan memperbanyak harta dan juga keturunan. Dan kita bisa saksikan hari ini saja orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan orang-orang yang sibuk mengejar dunia lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang mengejar dunia. Nanti kalau dunia sudah dikejar dan sudah di tangan, apa yang terjadi? Ya digunakan hanya untuk permainan, jalan sana, jalan sini, beli ini, beli itu, hanya untuk macam mana dia merasa lezat hidup di dunia. Itu saja. Makanya kemudian hakikat dunia itu hanya permainan saja dan juga senda gurau saja. Ini yang pertama. Yang kedua, hakikat dunia itu bahwa harus diyakini dunia ini sesuatu yang pasti akan binasa. Sekaya apapun manusia pasti tersentuh dengan kematian. Bahkan bukan hanya umur manusia, bahkan harta pun bisa binasa. Dan itu dijelaskan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Sebut saja surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau lari darinya itu pasti akan mengejar-ngejar kalian. Jadi orang tidak mungkin sembunyi dari kematian, karena kematian itu bukan perkara yang aneh, karena setiap hari kita menyaksikan kematian. Bahkan kita tidak kaya, pejabat tetap saja dia akan mati. Lah karena hakikat dunia ini sesuatu yang fana, maka jangan sampai melalaikan. Kemudian hakikat yang terakhir, yang ketiga, dan itu disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Bahwa hakikat dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari ketika Allah menghisab kita. Allah mengatakan, apakah kalian mengira kami ciptakan kalian main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Tidak, bahkan kalian harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian di dunia di hadapan Allah. Inilah tiga hakikat dunia yang harus dipahami. Bahwa dunia hanya permainan, bahwa dunia itu tidak akan fana, bahwa kehidupan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa dunia itu terlaknat dan isi daripada dunia juga terlaknat. Artinya seseorang ketika kemudian tertipu dengan kehidupan dunia, maka dipastikan dia akan dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara soal salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam yuhafid", barang siapa yang tidak menjaga salat, maka mereka akan dikumpulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa Ubay ibn Ka'b. Jadi orang-orang yang mereka tidak menjaga salat di dunia, maka di akhirat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman perdana menteri Fir'aun, bersama Qarun dan bersama Ubay ibn Ka'b. Kenapa kemudian Nabi menyebutkan 4 manusia ini, bahwa orang yang tidak menjaga salat dikumpulkan dengan 4 orang ini? Pertama dengan Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Karena Fir'aun itu disibukkan dengan kekuasaan. Dia takut kalau seandainya bayi yang dilahirkan dalam mimpinya itu akan merebut kekuasaannya.
Makanya dia dengan tega membantai anak-anak kecil yang laki-laki karena dikhawatirkan dia yang akan menumbangkan kekuasaan. Artinya kekuasaan itu melalaikan sholat. Orang kalau sudah berkuasa sibuk, belum jadi lagi kampanye saja sudah lupa sholat. Baru kampanye sana sini kan, nanti sana ngelobi sana ngelobi sini, minta dukungan ini, akhirnya capek di jalan, lupa sholat. Itu belum jadi, cemana sudah jadi. Makanya dicontohkan dengan Fir'aun di sini, karena Fir'aun itu dia menjaga kekuasaannya sehingga kufur kepada Musa dan Tuhannya. Yang kedua, Haman itu siapa? Perdana Menteri Fir'aun. Dia penjilat paling ulung dengan Fir'aun. Orang-orang para penjilat penguasa dari kalangan menteri-menteri atau orang-orang yang mungkin ingin dekat dengan penguasa, maka dia akan membuat berbagai macam cara supaya bisa dekat penguasa, dan itu melalaikan ibadah. Karena dia harus memfitnah sana sini, dia membuat berita hoax sana sini, yang penting dia bisa menjilat penguasa. Dari situlah dia melalaikan dari ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga dengan Qarun. Qarun dikenal apa? Hartanya. Jadi harta itu bisa melalaikan orang dari ibadah, karena buktinya Qarun ini ketika diajak beriman kepada agama Nabi Musa, dia menolak. Bahkan dia merasa bahwa dengan kekayaannya jauh lebih mulia dibandingkan Musa, dan itu yang terjadi hari ini. Makanya sering saya katakan, hari ini orang-orang yang mereka dekat dengan ilmu, dekat dengan Allah, dekat dengan ketaatan, itu terkalahkan dengan para pemilik dunia di tangan. Contoh sederhana, kalau ada rapat nih, umpamanya di yayasan, di masjid, atau di tempat-tempat mana saja, di ormas-ormas, di partai-partai kan itu, suara yang paling didengar siapa? Orang kaya. Karena dengan kekayaan itu bisa menyetir segalanya. Kalau ada rapat itu mesti orang kaya yang dahulukan ucapannya. Walaupun di depannya ada ulama, ada ustadz, ada kiai, mereka disisihkan semuanya. Alasannya apa? Jarang-jarang ada orang kaya bantu kita. Kalau ustadz bisa kita cari gitu. Terbalik-balik kan dunia ini. Atau sering saya contohkan, ibulah kalau seandainya punya anak perempuan, kemudian dilamar oleh satu orang kaya raya, satu pula miskin papa gitu ya. Tapi yang miskin ini jangan salah hafal Quran, si kaya ini bego pula tak tahu agama. Tetapi kebanyakan hari ini orang tua pasti akan memandang bagus dilamar orang kaya, jelas hidupnya terjamin juga, bisa bantu pula ekonomi orang tuanya. Adapun orang miskin, ya walaupun hafal Quran, emang saya makan ayat katanya. Ke situ pula ayat-ayat di bawah. Lah ini contoh bahwa kekayaan itu bisa melalaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa yang tidak menjaga salat maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan yang terakhir Ubay ibn Ka'ab. Siapa Ubay ibn Ka'ab? Ubay ibn Ka'ab ini pembisnis itu sibuk, mereka punya bisnis kecil-kecilan di rumah. Mas mutahadir Tanjung Pinang, Ustaz ngurus bisnisnya, mulai ke Uban. Kemana ini kok sudah sebulan tahadir? Dah tahu sekali sebulan sekali, terakhir les nggak ada. Nanti ada beritanya itu kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu baru ada tuh beritanya. Udah mati baru ada berita. Nah itulah kadang-kadang, makanya kenapa ketika Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat, dan itu sholat Jumat perdana baru dimulai sama Nabi, sekitar 40 orang yang hadir. Pada Rasul sedang berkhutbah, keluar dia mengejar dagangan, takut gak kebagian, dagangnya selalu melalaikan. Inilah yang dimaksud kenapa dunia ini terlaknat. Apa urusanku dengan dunia? Illa qaraqibin istadhalla. Dunia kan kita bisa prediksi berdasarkan hadis Nabi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa umur manusia itu antara 60 usia sudah 70. Yang disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan mad dunya fil akhsan, dalam jari yang kita celupkan di air lautan. Artinya kekayaan Allah itu ya sebentang.
Ada orang kaya raya, ada orang yang punya tes yang Allah berikan kepada manusia itu. Makanya ada istilah orang kaya kalau mikir mati maka akan sempit hidupnya. Tapi orang miskin kalau mikir, percuma juga saya kaya kalau mati nggak dibawa ke kuburan katanya. Tapi kalau orang miskin mengingat kematian, tidak apa-apa. Justru ketika memikirkan kematian itu sempit dadanya. Itulah yang sengsara kuadrat namanya. Di dunia susah, di akhirat lebih. Fiha illa dzikrullahi wa mawala. Tapi ada orang-orang yang dikecualikan. Orang-orang yang dikecualikan dan mereka tidak akan dilaknat. Artinya mereka tidak akan dijauhkan dari ketaatan kepada Allah dan tidak dilalaikan dari ibadah. Siapa mereka? Pertama, zikrullah, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang zikir, dan ini sering saya ulang-ulang, banyak faedahnya. Bukan hanya zikir itu akan menghubungkan antara kita dengan Allah dan menjauhkan dari kelalaian, tapi lebih daripada itu banyak faedah yang kita akan dapat. Pertama, bahwa zikir itu penyebab Allah Subhanahu wa taala akan memuja dan memuji kita di hadapan makhluk yang mulia-mulia yang ada di atas sana. Siapa? Para malaikat. Nama kita akan disebut-sebut tuh. Bayangkan kalau seandainya ibu ini disebut-sebut di depan manusia. Anggaplah di Batu Haji ini kumpul, satu Batu Haji ini kumpul di lapangan mana gitu kan. Anggaplah di Puskopkar, muat gak? Satu Batu Haji kumpul di Puskopkar. Tiba-tiba kemudian ada kunjungan dari presiden datang kemari. Ketika berpidato, kan itu wartawan banyak tuh kalau presiden datang itu. Dan hari ini tidak ada ibu yang nggak punya handphone. Tinggalan zaman kalau nggak punya handphone. Pasti ada juga yang kemudian meliput kan, baik wartawan ataupun pribadi. Tiba-tiba presiden menyebut nama ibu dan memuji-muji di hadapan orang satu kota Batam. Tahu-tahu viral satu Indonesia. Apa nggak bangga? Bangga orang itu kan. Ngembang tuh hidungnya. Nama saya viral, disebut-sebut Pak Presiden, dipuji-puji lagi, komennya bagus-bagus lagi. Itu baru dipuji presiden itu sama rakyat Batam. Ini yang memuji kita Allah, yang menciptakan presiden dan menciptakan semua orang Batam. Jadi kita akan disebut-sebut di hadapan para malaikat, kan luar biasa. Malaikat ini jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang nyebut nama kita dan memuji kita di hadapan para malaikat. Nah ini luar biasa. Kita akan menjadi selebritis langit. Nah inilah yang pertama, zikir itu bisa menyebabkan seperti itu. Allah mengatakan fadkuruni adzkurukum, ingat aku akan ingat kalian. Kemudian yang kedua, zikir itu menyebabkan Allah akan bersalawat kepada kita dan juga para malaikat juga akan bersalawat kepada kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 41-43, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang kalian, karena Allah dia akan memberikan salawat kepada kalian. Begitu juga para malaikat akan memberikan salawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah sangat sayang dengan mereka. Apa makna salawat Allah kepada orang yang berzikir dan apa makna salawat malaikat kepada yang berzikir? Makna salawat Allah kepada orang yang berzikir artinya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan kita sangat berhajat dengan rahmat. Orang masuk surga saja bukan karena amalan, karena rahmat.
maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang kepada kita, maka pun apa yang kita hajatkan pasti Allah akan kabulkan. Kemudian salawat malaikat kepada kita, artinya malaikat akan memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa ibu Anu yang berzikir itu. Dan ini luar biasa. Kadang kita ini malas beristighfar, malaikat pula kemudian memintakan ampun akan dosa-dosa kita karena zikir kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa zikir itu menyebabkan i'anatullahi lana, menjadi penyebab Allah akan banyak memberikan pertolongan kepada kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, innallaha azza wa jalla yaqul, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Saya akan bersama hamba apabila hambaku terus mengingat aku dan kedua bibirnya bergerak-gerak berzikir untukku. Lihat bagaimana di sini Allah berfirman hadis qudsi, Allah, aku akan bersama hamba. Kalimat kebersamaan di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, akan menolong kita, akan menjamin kita, akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Backingnya langsung Allah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa memperbanyak zikir itu iqtidaan, dalam rangka mencontoh. Siapa yang kita contoh? Nabi. Karena Nabi SAW dijelaskan dalam hadis Aisyah itu, kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyan. Rasul itu senantiasa berzikir dalam kondisi apapun. Dia senantiasa lisannya itu terus berzikir. Itulah Nabi. Bahkan berzikir itu akan mendapatkan 5 keutamaan besar sekaligus. Pertama, mendapatkan amalan terbaik. Yang kedua, Allah akan bersihkan hati-hati kita. Yang ketiga, Allah akan angkat derajat kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala lebih besar dibandingkan orang yang menginfakkan seluruh harta emasnya. Dan yang terakhir, Allah akan berikan pahala jauh lebih besar dibandingkan orang yang mati syahid. Ini 5 perkaranya. Dan itu disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kata Nabi SAW dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata Rasul, ala unabbiukum bi khairi min a'mali. Maukah ku habarkan kalian sebaik-baik amal? Satu. Wa azkaha inda malikikum. Lebih bersih hati kalian di sisi Rabb kalian. 2. Yang ketiga, wa arfauha fi darajatikum. Allah angkat derajat-derajat kalian di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, wa khairul lakum min infaqi adz-dzahabi wal warik. Dan lebih baik dibandingkan orang yang sedekah dengan emas dan perak. Kemudian yang terakhir, wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan itu lebih baik dibandingkan kalian berjumpa dengan musuh engkau yang bunuh dia atau dia yang membunuh engkau. Kemudian sahabat mengatakan, tentu ya Rasul, amalan apa itu? Maka Rasul mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga keutamaan. Kemudian juga keutamaannya adalah zikir ini menyebabkan turunnya ketenangan, sakinah, dan juga mawaddah, ketenangan, kebahagiaan, rasa cinta kepada Rabbnya, dan begitu seterusnya. Karena hadis mengatakan, tidaklah sebuah kaum berzikir kepada Allah, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha. Tidaklah sebuah kaum mereka berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikatu, kecuali malaikat akan mengepak-ngepakkan sayap di bawah orang-orang yang berzikir itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan tebar rahmat di tengah-tengah mereka. Wa nazalat
alaihimus sakinah. Di sini syahidnya Allah akan turunkan ketenangan zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Karena begini, ada orang kalau ada masalah, stres, sumpah, kadang-kadang mencari ketenangan itu kan entah ke pantai, duduk-duduk di pantai gitu, atau ke gunung, atau ke hutan, itu masih mending. Tapi ada juga yang bermaksiat, kadang minum khamr, ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat. Apakah kemudian dengan cara itu hati kita tenang? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, itu yang bisa menenangkan hati. Jadi yang lain itu sekalipun menambah ketenangan hanya sementara saja. Nanti stres lagi tuh. Apalagi kemudian kalau stres, ada di Singapura daripada stres di Batam. Pulang dari Singapura tuh lebih stres lagi karena habis duitnya. Stres kepalanya, tembok dompet tipis lagi, makin stres kan. Jadi kalau ingin bahagia, ini konsep Quran, banyak berzikir dan banyak lagi. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wama wala. Yang kedua, dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan kata lain amal soleh. Apa sih definisi amal soleh? Definisi amal soleh itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Syukur-syukur dia tambah dengan yang disunahkan dan menjauh dari yang dimakruhkan. Itulah berarti orang ini sedang melakukan amal soleh. Itu definisinya. Jadi amal soleh itu orang yang melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, dalam satu waktu juga meninggalkan yang diharamkan. Terlebih kalau dia menambah dengan yang disunnahkan dan menjauhkan yang dimakruhkan. Kalau ibu bisa melaksanakan definisi ini, berarti ibu sedang mengamalkan amal soleh. Ada juga yang mengatakan bahwa amal soleh itu artinya amal yang menghubungkan kepada Allah alias hablum minallah, dan amal yang menghubungkan kepada manusia alias hablum minannas. Jadi kalau orang bisa menggabungkan dalam satu waktu hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia baik, berarti dia sedang beramal soleh. Itulah definisi amal soleh. Maka ketika dunia dan isinya terlaknat, maka orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, maka dia terkeluar dari laknat itu. Orang-orang yang mereka menjaga sholat, menjaga puasa, bisa melakukan zakat dan haji, atau kewajiban yang lainnya kepada manusia, birrul walidain, ataupun anak mendidik, orang tua mendidik anak, dan banyaklah kewajiban-kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami, orang kepada tetangga, tetangga kepada kita. Masing-masing kan ada hak dan kewajibannya itu. Kalau kita amalkan, berarti kita melakukan amal soleh. Itulah yang mengeluarkan kita dari kalimat mal'unatun, terlaknat di sini. Kemudian yang ketiga, wa'alimun au muta'allim, orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Artinya orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang berusaha mengamalkan ilmu. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak syak lagi bahwa ilmu dan para pelajar dan pengajar itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nabi mengatakan, hadis yang sering diulas oleh para asatid, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, kayak ibu ini kan berjalan dari rumah ke sini, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor gitu. Dalam rangka apa? Mencari ilmu. Ilman di sini nakirah. Nakirah itu tufidul bisa berupa ilmu agama, bisa berupa ilmu dunia. Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kalau ilmu agama jelas memudahkan kita masuk surga, lah kok ilmu dunia masuk pula di dalamnya? Kenapa Rasul menggunakan ilman nakirah sehingga masuk dalamnya ilmu dunia?
Disinilah para ulama membahas maksudnya. Secara zatnya ilmu dunia itu tidak manfaat. Secara zatnya. Lalu apa yang dimaksud hadis ini? Maksudnya secara niat itulah yang berpahala. Jadi kalau ibu niat nih ingin jadi dokter, akhirnya masuk ke fakultas kedokteran. Tapi ibu niat, kalau saya sudah jadi dokter, ya Allah, saya akan membantu orang-orang. Di situ letak pahalanya, bukan ilmu kedokterannya. Tapi niatnya itu ketika hendak mempelajari ilmu kedokteran, di situ terletak pahalanya. Atau mamanya orang ambil jurusan dalam dunia ini, mungkin jurusan yang lainnya. Kemudian diniatkan dalam hatinya, nanti kalau saya sudah jadi dosen, saya sudah menjadi pilot, saya sudah menjadi ini, itu dan lain sebagainya, maka sebagian hasilnya saya infakkan di jalan Allah. Lah di situ letak pahalanya tuh kalau ilmu dunia itu. Tapi zatnya nggak dapat pahala. Ibu belajar fisika, belajar matematika, belajar biologi dan yang lainnya, nggak akan ditanya, Bu. Nggak akan ditanya. Nggak mungkin mungkar nakir menanya rumus-rumus itu, nggak ada. Yang ditanya itu soal siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu saja. Tetapi bukan berarti ilmu umum tidak berpahala. Berpahala dari mana letaknya? Dari niatnya. Jadi kalau seandainya orang berjalan ke kampus, man salaka tariqan, dia berjalan dengan kakinya ke kampus dalam rangka mencari ilmu dunia, tapi niatnya untuk kebaikan, maka Allah akan mudahkan masuk dalam surga. Itu kalau berkenaan dengan ilmu dunia, Bu ya. Tapi kalau ilmu agama, baik niat ataupun zat ilmunya itu bermanfaat untuk akhirat. Dua-duanya, niatnya dapat pahala, zat ilmunya juga dapat pahala. Bahkan kalau seandainya ibu dari rumah kemari tiba-tiba Allah takdirkan meninggal dunia, itu dianggap mati syahid. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang belajar itu kal mujahid fi sabilillah, seperti para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berilmu itu akan dibedakan. Makanya sering saya katakan, ibu kalau sudah ngaji, sudah duduk di majelis taklim, harus ibu bedakan kalau ibu bermasyarakat. Ibu kan sudah hari sudah banyak taklim, ustadz ini, ustadz itu, banyaklah ustadz itu belajar di situ. Lah ketika kemudian bermasyarakat harus dibedakan, saya ini orang ngaji, berarti tutur kata saya harus lebih baik, tingkah laku saya harus lebih baik, muamalah saya harus lebih baik, pakaian saya harus lebih baik, dan begitu seterusnya. Karena Allah yang mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lah sementara ibu sudah ngaji, tapi kata-katanya sama juga dengan orang awam, kasar gitu ya. Lalu apa bedanya? Pada Allah bedakan antara orang berilmu dan yang tidak berilmu. Kalau begitu ya tidak sama saja, nggak ada bedanya kan? Berarti ibu belum berilmu kalau begitu. Kalau sama saja, itulah yang membedakan ilmu antara orang yang menuntutnya dengan orang yang tidak menuntutnya. Makanya di sini Allah mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kenapa bisa dibedakan? Oh, sehingga masyarakat tahu. Ya wajarlah itu, Umi Anu itu luar biasa itu. Itu ngaji di Puskokar itu. Baguslah itu. Kalau yang satu kasar tak tahu ngaji di mana. Kadang-kadang maunya seperti itu. Jangan pula yang di tempat lain bagus, ngaji di sini pula lah itu jelek. Oh patutlah muridnya Abu Mero katanya. Stres apa ustadznya kan itu. Soal kita ngajarkan yang kasar-kasar kan itu. Jadi kenapa ada perbedaan orang yang sudah belajar dengan yang tidak? Karena perasaan takut kepada Allah itu akan tertanam kepada orang yang berilmu dan belajar. Adapun orang-orang awam di luar sana, mereka tidak tahu apa yang ditakutkan. Makanya mereka nggak takut. Mereka sholat, nggak sholat biasa saja kan gitu. Karena nggak tahu yang ditakutkan. Tapi kalau orang ngaji, kalau nggak sholat tuh kepikiran dia. Lama saya ini bisa kafir nih keluar dari Islam nih kalau nggak sholat. Akhirnya sebisa mungkin mepet-mepet waktu pun dia sholat. Tapi orang awam mana peduli itu. Dari sini Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu tahu apa yang ditakutkan, sementara orang awam itu tak paham apa yang ditakutkan, makanya mereka nggak takut.
Ya. Lah disinilah pentingnya kemudian orang itu belajar mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, karena akan terkeluar dari mal'unatun tadi, dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.